Baiklah, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terangkat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Bersama-sama kita akan baca firman Tuhan ini. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, marilah kita sama-sama baca dengan suara yang agak tegas. Bukan harus keras tetapi tegas, supaya huruf lafalnya bisa terlihat. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digocak, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tema hari ini secara khusus kita ingin berbicara tentang mengapa kita harus memberi. Jadi temanya bertanya, kira-kira apa yang mendasari kita harus memberi? Ada dua menjadi jawaban utama dalam menjawab tema khotbah atau renungan kita hari ini. Yang pertama, mengapa kita harus memberi? Ya jawabnya karena kita telah lebih dulu diberi. Jadi kita memberi itu, kenapa harus kita memberi? Karena memang kita sudah lebih dulu diberi. Nah, apa yang duluan diberi kepada kita? Nah, kita kan udah menerima apa? Ya, yang pertama keselamatan. Jadi keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma. Amin. Keselamatan, anugerah, pemberian yang tiada taranya, tidak ada bandingannya, tidak bisa kita bandingkan dengan apa yang sudah kita beri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, itu enggak ada bandingannya. Kebetulan tadi malam pun saya menghadiri ibadah duka salah seorang pendeta gereja kita di Cililitan meninggal. Lalu saya diminta untuk menyampaikan kata-kata penghiburan. Jadi bukan orang meninggalnya tapi untuk kita semua, keluarga. Saya menyampaikan kata penghiburan di situ, kenapa kita harus perlu berpikir bahwa kira-kira intinya begini. Kematian itu harus siapkan. Jadi kematian yang dipersiapkan. Jangan sampai ada di antara kita tidak mempersiapkan kematian. Karena kematian itu akan datang tiba-tiba, kadangkala dia enggak buang stum. Orang Papua bilang dia tidak ketok pintu dulu. Nah, jadi kematian itu akan datang kapanpun seturut dengan yang punya otoritas. Oleh karenanya kita telah menerima keselamatan, maka kita perlu mengisi keselamatan itu sampai kapanpun tidak bisa kita bandingkan apa yang kita perbuat. Saya menyampaikan tadi malam bahwa saya sudah pesan kepada istri, anak-anak dan jemaat kalau saya meninggal, saya bilang saya enggak usah dikubur. Orang heran. Bagaimana bisa? Saya bilang saya sudah seperti janjikan kalau saya meninggal itu seluruh organ tubuh saya dihibahkan. Ginjal saya dihibahkan kepada orang yang sakit ginjal. Jantung saya dihibahkan kepada yang sakit jantung. Empedu atau hati, panca indera, bahkan termasuk kaki tangan. Hibahkan aja kepada dunia kedokteran. Karena mereka anatomi, daripada mereka hanya gambar-gambar nggak pernah langsung praktek. Karena dikubur juga ginjal sayang, padahal masih banyak orang butuh. Dikubur juga jantung sayang, toh itu akan jadi tanah dan debu, padahal orang lain banyak butuh. Lah kenapa kalau hidup kita ini kita tidak kasih kepada orang yang membutuhkan? Toh itu tidak mempengaruhi masuk surga atau tidak masuk surga. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita balas pengorbanan kita. Kita hibahkan
Ginjal kita ini pun gak sebanding dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu keselamatan dengan cuma-cuma. Ini alasan utama kita, kenapa kita harus memberi. Yang berikut, masih dalam jawaban yang pertama, kenapa kita harus memberi? Karena kita telah menerima berkat matahari, udara, oksigen, kesehatan. Kesehatan kita ini pun jangan kira karena kita udah makan, karena kita udah minum, karena kita udah makan vitamin. Tadi saya lihat ada minuman energi. Sebenarnya bukan karena itu. Banyak orang yang makan vitamin, banyak orang yang tidur cukup, banyak orang yang makan cukup, tapi sakit juga. Itu hanya bagian kecil dari kita harus mempertanggungjawabkan kesehatan dari Tuhan. Banyak orang memiliki segalanya, tapi lihatlah sekarang di rumah sakit kanker, di rumah sakit yang lain, mereka harus berjuang untuk hidup. Itu adalah kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Anugerah Tuhan. Matahari untuk semua, ini berkat untuk umum. Udara untuk semua, ini pun berkat umum. Jadi saya masih bicara berkat umum. Dan yang berikut, kenapa juga kita harus memberi? Karena kita telah menerima lebih dulu atau kita telah diberi dulu, yaitu kita telah menerima banyak berkat. Dan tak mampu kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Hitung berkat-berkat. Terus? Hitunglah. Siapa yang mampu menghitung berkat Tuhan? Enggak ada. Pasti banyak yang terlewatkan. Sukacita, kebahagiaan, itu juga berkat Tuhan. Nah, ini alasan kita yang pertama yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tawar, dan tidak bisa turkan. Bisa kita hitung jumlahnya. Alasan kita mengapa kita harus memberi bagian yang kedua. Nah, ini baru banyak bagian kita di sini. Kalau yang tadi itu betul-betul pemberian Tuhan, bagiannya Tuhan saja. Alasan yang kedua mengapa kita harus memberi, karena memberi adalah jembatan untuk raih banyak berkat. Nah ini jembatan saja. Jadi kita beri itu jembatan atau sarana untuk mendapatkan berkat. Karena dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dia katakan, orang yang menabur pasti menuai. Coba kita baca, kita lihat. Coba tampilkan. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Oke, saya bacakan. Orang-orang yang menabur, kata orang-orang ini berlaku untuk semua. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terus, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sambil membawa. Wow, berarti di sini berbicara tentang ada prinsip menabur. Ada prinsip menabur. Kalau orang mau menabur, Bapak Ibu, saya kebetulan juga bagian dari keluarga latar belakang petani, jadi saya tahu sedikit prinsip menabur. Baik itu di darat maupun di sawah. Prinsip menabur yang pertama di situ harus ada benih. Makanya disebut tadi orang yang menabur benih. Jadi ada benih di situ yang ditabur. Dan benih itu tidak pernah benih yang paling jelek. Pasti biasanya benih dipilih adalah benih unggul. Benih yang betul-betul terbaik dari semua hasil panen yang kita dapat selama ini. Itu prinsip yang utama, pilihlah benih unggul, jangan asal benih. Jangan kalau padi yang kosong dia, yang ringan, yang sudah hampir busuk. Biasanya kalau ada seorang keluarga, anak-anaknya 7,
Yang satu dibilang, oh kau masuk IPDN lah. Dulu dibilang IPDN itu sekolah camat. Anak yang kedua, wih kau kayaknya ganteng, kau masuk dokter sudah. Baru yang ketiga, kau kayaknya cantik sekali, kau cocok itu notaris. Dan yang terakhir yang anak ketujuh, kebetulan dia paling sedikit pun agak terlambat. Kayaknya kau agak lambat cara berpikirmu, kau masuk pendeta sudah katanya. Sebenarnya untuk Tuhan harus selalu benih terbaik, benih unggul. Anak-anak pun jangan karena dia sudah tidak lulus-lulus di mana-mana baru bilang kok sekolah pendeta sudah. Ini bahaya kalau yang begini. Nah, prinsip yang pertama tadi adalah di situ ada prinsip benih harus benih unggul. Kemudian dia harus menabur. Kata menabur pun di situ disebut di dalam ayat yang lain, orang yang menabur sedikit, tidak ada rumus orang yang menabur sedikit menuai banyak. Tuhan itu Tuhan yang berkeadilan. Makanya dia bilang kalau mau menerima banyak, harus menaburnya banyak. Jadi bukan hanya soal benihnya yang unggul, tetapi lihat menaburnya. Walaupun nanti ada kelipatannya. Tuhan bilang kan ada kelipatannya, ada 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Tuhan akan iya. Ini lagu sekolah minggu kan. Saya enggak sekolah minggu lagi. Jadi ada prinsip di situ menabur. Tadi benih unggul. Nah, menabur. Pasti semuanya kita tidak ingin menuai sedikit. Pasti semua ingin menuai. Nah, karena itu kalau mau menuai banyak tidak ada rumus yang lain. Alkitab bilang engkau menabur sedikit maka menuai sedikit. Kalau mau menabur banyak, taburlah sebanyak-banyaknya. Dan disebut juga di situ, tentu ada ukuran itu yang dipadatkan. Dipadat ya, padatkan bahkan digoncang. Sebab dipadatkan dengan digoncang itu menunjukkan hasil yang maksimal. Cara memberi pun kadangkala kalau dua uang lembaran kita uang 100.000, satu yang paling kusam dan satu yang paling segar, kira-kira pilih yang mana? Nah, jangan sampai kalau ke Starbucks minum kopi, baru kita bilang ini yang paling segar. Tapi kalau udah masuk ke rumah Tuhan, yang sudah kusam-kusam, apalagi kalau di Wamena, itu sampai sudah warnanya berubah. Karena biasa uangnya dikasih masuk di. Jadi orang yang mau memberi, harus memberi jangan sekedar memberi. Perhatikan prinsip benih, perhatikan prinsip menabur, dan perhatikan juga prinsip ukuran yang dipadatkan, digoncang bahkan dia sampai tumpah. Kalau kita biasa, dulu kan orang tua kami petani, kalau mau bayar sewa, ya ini jujur dulu lah, ini harus tebus dosa. Jadi kan kalau kita satu rantai, sewanya waktu itu 3-4 kaleng. Nah tapi kalau udah mau bayar sewa, itu biasanya ada alat, jadi kita buat begini. Tapi kalau kita pas menagih sewa sekarang, kita maunya naiknya ke atas, tapi ketika kita mau bayar, ini enggak jujur. Jadi harus kita perbaiki cara itu. Harus yang dipadatkan, digoncang, bahkan sampai tumpah. Sebab firman Tuhan berkata, jangan takut, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini Amsal yang menyebut. Salomo, dia mengajar kita untuk belajar menabur, menyebar harta kemana-mana.
tapi dia nggak pernah berkekurangan, bahkan bertambah kaya. Tapi ada orang yang jangan keluar 1 sen pun, tapi disebut selalu berkekurangan. Untung itu bukan di Narwasto. Lalu apa saja yang bisa kita beri? Nah ini jangan sampai kita salah. Apa saja yang kita bisa beri? Berilah mulai dari hati. Kalau kita memberi mulai dari hati kita, itu yang benar. Memang gak kelihatan siapa di sini sebenarnya yang sedang memberi dari hati. Apa mulai dari hati? Waktu kita, tenaga kita, doa kita. Ini dulu yang paling mudah. Yang paling mudah, mulailah dari hati kita. Dari waktumu datang berdoa. Waktumu datang menyembah Tuhan. Kalau bisa kau bagi waktumu, itu menunjukkan engkau memberi dengan hati. Tenagamu untuk membersihkan untuk apa saja yang perlu. Bahkan tenagamu untuk orang lain. Doamu untuk orang lain. Dan doa, menara-menara doa yang kita naikkan, kita doakan. Selagi bisa kita sebutkan namanya, kita sebutkan kok di sini. Semua gembala dan keluarga, semua para sintua dan keluarga. Kalau saya datang dan saya pun di rumah, saya selalu menyebutkan nama-nama hamba Tuhan. Selagi masih saya ingat nama-nama jemaat. Karena itu daftarkan namamu di tempat ini. Supaya bisa kami sebut namamu ketika kami berdoa. Jangan sampai namamu tidak tertulis. Sudah tidak tulis di sini, nanti tidak tertulis lagi di sana. Jadi tuliskan namamu. Supaya kami semua yang punya waktu berdoa akan mendoakan. Kemudian apa saja yang kita bisa beri? Ya setelah hati kita, waktu kita, tenaga kita, doa kita, baru dia meningkat. Meningkatnya sebenarnya bukan lebih besar, meningkat lebih kecil. Tapi yang lebih kecil ini yang sulit diberi orang. Karena yang tadi kan yang abstrak enggak kelihatan. Tapi kalau yang ini yang kelihatan, apa yang bisa kita beri? Uang dan harta benda kita. Uang itu diperlukan, bukan untuk Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan enggak butuh uang. Tapi untuk pekerjaan Tuhan. Itu. Untuk pekerjaan Tuhan, pelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Karena Tuhan enggak butuh uang lagi. Dia butuh untuk pekerjaannya. Karena milik dialah semuanya. Dia hanya ingin kita menjadi sarana, mitranya untuk pekerjaannya di bumi. Uang kita butuh, harta kita butuh. Harta benda. Ada yang mau korban sepeda motor, nah kita kasih. Kalau ada yang mau korbankan sepeda motor, nanti kita kasih untuk tim doa kita. Ini berapa hari seperti Pak John, saya tidak lihat lagi doa di sini. Saya bilang jangan-jangan ini ongkosnya sudah habis ini. Mungkin Tuhan belum gerakkan ini burung gagak mengantarkan ongkosnya Pak John. Nah kira-kira begitu. Tuhan butuh untuk pekerjaannya. Uang kita, harta benda kita itu bisa kita beri. Apalagi yang bisa kita beri? Yang terakhir ini, yang jarang. Yaitu nyawa kita. Nyawa kita. Ada rasul-rasul yang menyerahkan nyawanya dengan ikhlas loh, yaitu Stefanus dan rasul-rasul sampai Petrus. Dia bilang begini, kalau Yesus kalian salibkan dengan kepala ke atas, tapi aku rela kalian salibkan dengan terbalik kepala ke bawah. Nah, enggak mungkin kita bisa korbankan nyawa kita seperti Petrus kalau uang aja belum bisa kita beri. Tidak bisa kita beri uang kalau waktu kita, doa kita enggak bisa. Itu rumusannya. Oleh karena itu mulai dari perkara yang kecil memberi, yaitu doamu, waktumu, tenagamu. Lebih awal terima tamu di tempat. Tadi pagi sekali penerima tamu. Wih, senyum mereka menerima. Betul ya? Bapak Ibu yang disambut tadi pagi di bawah, mereka dengan senyum ya? Ada penerima tamu, pernah di Papua. Saya mau masuk, dia belum gini. Wih, gitu. Jadi orang yang memberi
dengan hati menyambut orang itu, dia senyum. Sama. Bukan seperti yang saya bilang di Papua, teman saya itu. Kita mau masuk jadi takut. Tapi di sini dia memberi dengan hati. Kemudian, ini kita meningkat lagi. Apa itu persepuluhan? Jangan takut dulu, jangan takut, tenang. Apa itu persepuluhan? Persepuluhan adalah persembahan wajib dari suku Israel. Jadi bukan persembahan yang sifatnya boleh diberi, boleh tidak. Bukan. Tapi persepuluhan adalah persembahan wajib yang Tuhan beri kepada 11 suku. Kan ada 12 suku Israel, betul? Tapi satu suku Tuhan bilang gak usah terima harta benda, tidak usah terima ladang, tidak usah terima harta pusaka pembagian tanah Kanaan. Jadi hanya 11 suku yang dapat. Satu suku tidak usah. Itu di dalam bilangan, yaitu suku Lewi. Kenapa Tuhan bilang? Karena suku Lewi ini saya khususkan mereka melayani di bait suci. Tapi suku Lewi ini yang salah diterjemahkan orang. Selama ini hanya gembala yang makan habis perpuluhan. Pikiran saya juga dulu begitu. Makanya perut saya dulu besar sekali. Karena pikiran salah, saya kira sepersepuluhan itu semua untuk gembala. Salah. Gembala itu hanya bagian kecil dari Lewi. Gembala itu hanya disebut imam. Tapi suku Lewi itu mulai dari penunggu pintu gerbang, penerima tamu, cleaning service, penari, pemuji, peniup, semualah pemusik. Penari itu kalau ada tamborin, dan sampai baru imam. Imam itu baru gembala. Itulah yang menerima itu. Satu suku dari 12 suku Israel. Tapi mari kita buka soal perpuluhan ini di dalam kitab Maliaki. Kalau ini kita baca sajalah. Paling semua udah hafal. Gembala-gembala umumnya, hamba-hamba Tuhan umumnya, cepat ini luar kepala. Kita baca bersama-sama Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Tampilkan. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oke, saya hanya mengajar kita tentang Maliaki, tentang perpuluhan ini. Apa dikatakan tadi persepuluhan itu? Dan bagaimana mekanismenya? Dikatakan bawalah seluruh. Jadi ada kata bawa. Ini diajar kita, kata bawa. Selama ini saya mendengar di Jayapura sih, enggak di Jakarta. Jadi perpuluhan itu diambil ke rumah-rumah, gembalanya dengan timnya pergi mengambil. Mana perpuluhanmu bulan ini? Gitu. Padahal yang benar, apa? Bawa. Jangan sampai hanya uangnya yang masuk surga, orangnya tidak. Ini problem. Tapi kalau yang mata duitan, nggak mau pusing, nggak datang pun orangnya, yang penting duitnya masuk. Tapi gereja kita tidak demikian. Karena jauh lebih berharga orangnya dari duitnya. Kalau orangnya udah datang, duitnya pasti datang. Tapi kalau duitnya datang, orangnya nggak datang, problem itu. Nah, firman Tuhan berkata, bawalah. Jadi harus orangnya yang membawa. Kemudian, bawalah seluruh, bukan sebagian. Seluruh. Bangsa Israel itu punya penghasilan banyak. Dari gandum, maka 1/10 dari gandum. Mereka juga punya anggur. Anggur mereka itu subur-subur. Dan 1/10 dari anggur. Apalagi ternak mereka itu ada berapa jenis. Ada domba, ada yang lain.
1/10 dari situ. Makanya dikatakan seluruh. Selama ini orang hanya bawa sebagian, takut ketahuan banyak berkatnya. Tapi kalau kita nggak takut kita banyak berkat kita. Amin. Jadi harus bawa dan seluruh, bukan sebagian. Kemudian persembahkan. Jadi bawalah seluruh persembahan. Kenapa disebut persembahan? Supaya jangan sampai kita sudah beri, nanti kita tanya-tanya, perpuluhan ke bulan lalu mana? Beli apa saja? Kita kenapa disebut persembahan? Namanya orang memberi persembahan itu ibarat habis saat itu. Kita nggak perlu hitung-hitung, kita nggak perlu ingat-ingat. Harus ada keikhlasan memberi itu. Namanya persembahan. Dulu persembahan itu dianggap seperti korban bakaran, habis barang pakai. Kalau istilah kita di dunia sekuler, habis barang pakai itu habis dimakan, ya habis. Gitu. Jadi harus ada keikhlasan memberi. Seluruh persembahan, persepuluhan, baru ada dikatakan 1/10. Ke rumah, kemana? Ke rumah perbendaharaan. Jadi bukan ke rumah pendeta. Jelas ini ayat. Ke rumah perbendaharaan, ini berbicara tentang ada sistem di gereja yang harus dibuat, yaitu sistem administrasi keuangan. Ada yang mengelola, bukan hanya gembala langsung ambil dulu konsep saya ini yang salah. Dan ini banyak masih dipertahankan oleh pendeta-pendeta yang tidak mau mereformasi diri. Jadi dia ambil semuanya, dibilang untuk bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah pendeta atau ke kantong pendeta, salah. Ke rumah perbendaharaan, ada sistem administrasi keuangan yang mengelola. Jangan sampai tidak dikelola. Gereja kita di Papua persis seperti gereja kita di tempat ini. Dikelola dengan profesional. Terbuka, semua dicatat, ditulis. Silahkan lihat di kaca, kalau Bapak Ibu keluar masuk di kaca itu laporan keuangan kita. Bendahara kita profesional. Dan harus bendahara yang takut akan Tuhan dan mengerti. Karena apa gunanya juga dia mengelola tapi nggak takut akan Tuhan. Ada gereja kita juga habis uangnya, jadinya ribut karena mengelola nggak profesional. Dia tunjuk bendahara yang nggak ngerti buku, nggak ngerti nulis, dia hanya ingat-ingat saja. Kayaknya 2 bulan lalu kolekte sekian, persepuluhan sekian, nggak bisa begitu. Harus ada orang yang mengelola, yang profesional di bidang itu. Bendahara kita di sini ditunjuk adalah orang bank yang tahu, mengerti. Jadi ada sistem perbendaharaan. Kalau selama ini ada orang, ada hamba Tuhan atau ada gembala bertobat dari sistem itu. Firman Tuhan itu jangan engkau ajarkan hanya yang menguntungkan engkau. Ini jujur, dulu pun gitu saya, tapi udah bertobat. Ajarkan firman itu utuh. Ada sistem yang mengelola sesuai dengan firman Tuhan. Gereja kita di sini begitu terbuka dan semua peruntukannya adalah untuk memajukan pelayanan. Nanti kita akan lihat lanjutannya. Maka jangan sampai gereja menuntut atau kita menuntut dunia sekuler terbuka keuangan, jujur keuangan. Tapi gereja tidak pernah jujur dan tidak pernah terbuka soal keuangan. Hari ini saya serukan bertobat. Silahkan tonton, ikuti live streaming ini. Jangan sampai kita menuntut pemerintah, korupsi. Lalu kita sendiri sudah bagaimana? Saya bersyukur 15 tahun saya ada di dunia sekuler. DPRD tingkat 2 DPRD Provinsi Papua dan di DPD RI, di MPR RI, masing-masing 5 tahun. Jadi saya tahu sistem keuangan
lebih jujur, lebih hebat dunia sekuler dari dunia gereja. Gereja terlalu banyak yang ditutup-tutupi dengan berbagai bentuk persembahan, sampai ada gereja yang bikin persembahan 4 kali persembahan. Kadang-kala kalau saya masuk ke gereja itu, saya sudah pikir-pikir ini berapa kali kira-kira ini gereja persembahan. Untung kita di sini dengan Pak Gembala mengerti firman Tuhan yang seutuhnya. Kita harus mereformasi. Jangan sampai dunia sekuler lebih kudus dari gereja soal keuangan. Karena biasanya uang itu akar dari jadi uang itu berbahaya. Makanya gereja harus betul bebas dari sistem yang akan menggerogoti. Gereja banyak pecah sebenarnya karena uang. Saya lanjut saja. Lalu dikatakan, masih dalam Maliaki tadi, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah ini, ada berbicara tentang makanan di rumah Tuhan. Makanan di sini mengandung 2 pengertian, yaitu makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani untuk siapa? Untuk satu suku, yaitu suku Lewi, mulai dari pintu gerbang sampai keluarga imam-imam. Mereka itu harus makan. Jangan sampai pendeta kita tidak makan. Jangan sampai para pelayan-pelayan kita tidak makan. Jangan sampai lewi-lewi kita tidak makan. Itu tanggung jawab 11 suku, yaitu jemaat. Makanan jasmani harus tersedia. Untuk apa lagi makanan yang kedua? Makanan rohani. Karena tugas mereka lah meramu makanan rohani. Supaya jangan sampai jemaat makan makanan rohani yang sudah tidak segar. Makanan rohani yang basi. Makanan rohani yang berduri. Makanan rohani yang bisa bikin stres. Jemaat ini kan sudah penuh stres dari rumah. Penuh banyak beban. Kalau dapat khotbah lagi yang menambah beban, maka jangan heran minggu depan tidak datang. Tapi kalau dia datang dengan penuh pergumulan, datang dengan penuh keputusasaan karena diputus pacarnya. Tapi ketika dia dengar firman Tuhan, makanan rohani yang menguatkan dia, makanan rohani yang memberi pengharapan, maka dia akan pulang dari gereja dengan bersiul. Itu yang betul. Jadi makanan rohani harus dipersiapkan sebaik mungkin. Supaya umat Tuhan pulang dari gereja mereka dengan sukacita. Beban yang mereka alami terasa ringan. Persoalan yang mereka hadapi terasa enteng. Keputusasaan tadi karena diputus pacar, langsung dia pulang dengan bernyanyi. Patah satu tumbuh, langsung dia bilang, patah satu tumbuh 1000. Jadi 1000 lagi bisa dapat pacar karena Tuhan. Jadi dia nggak putus asa. Nah karena itu firman Tuhan harus selalu firman yang membangun, menguatkan, memotivasi seluruh jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, makanan siapa tadi adalah untuk suku Lewi, karena mereka dikhususkan Tuhan untuk melayani, mereka tidak mendapat pembagian tanah Kanaan. Lewi inilah yang Tuhan tunjuk menyiapkan makanan rohani. Nah, makanan jasmani tadi. Jadi fungsi dari persepuluhan untuk persediaan makanan, bukan untuk beli mobil mewah. Jadi kalau ada pendeta atau gembala sinam pakai mobil mewah, baru hasilnya dari perpuluhan bertobat. Kalau punya mobil mewah dari hasil usahanya, silakan.
Tapi kalau bilang, wih saya harus beli mobil mewah. Akhirnya khotbahnya selalu, kayaknya tidak beri perpuluhan atau tidak pas. Begitu nanti jadinya. Persepuluhan itu hanya berbicara soal persediaan makanan. Makanan tentu harus tetap juga 4 sehat 5 sempurna. Jangan seperti saya dulu, saya melayani hanya makan kangkung tanpa nasi, tanpa lauk. Nah itu situasional. Tapi firman Tuhan mengajar bahwa 1/10 itu untuk persediaan makanan bagi para lewi-lewi. Jadi melayani, yang berdoa, yang apapun pelayananmu, kalau engkau menyatakan diri lewi, engkau akan mendapat perhatian dari Tuhan. Selanjutnya, awalnya orang yang memberi itu berat, apalagi 1/10. Biasanya berat. Kenapa dia bisa berat memberi? Ya jujur, karena kita merasa itu milik kita. Jadi semua kalau kita terima gaji 5 juta, pikiran kita kan 5 juta itu milik kita. Padahal milik kita di situ hanya 90%. 10% itu bukan milik kita, itu milik Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepada lewi-lewi. Jadi berat kita memberi karena kita merasa itu milik kita. Saya mau buat dulu sebuah ilustrasi. Bang Jacqueline, Pak Sintu ada dompet kah tidak? Nah, biasanya kalau sekpri KPK itu dompetnya besar. Bisa lihat dulu Pak. Dompet tipis lagi. Wah, betul. Ini masih. Tapi udah terlanjur kita beri persembahan tadi, mestinya belum ya. Ini contoh. Ini dompetnya Pak Jacqueline. Lalu saya kasih dulu ke Pak Sintu Andre. Bisa Pak Sintu? Coba lihat isinya. Coba beri yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Coba. Ini contoh ilustrasi. Enggak usah pamit, itu yang terbaik. Wow. Wih, banyak sekali nih. Coba bayangkan. Saya mau tanya, kenapa Bang Andre mau kasih banyak begini? Karena bukan punyanya. Selama ini kita susah memberi karena kita merasa itu punya kita. Tapi kalau harus seperti Bang Andre, anggap itu bukan punya dia. Maaf Pak Sintua. Kalau kita memiliki pengertian bahwa yang kita terima itu bukan semua milik kita. Ada di situ milik Tuhan 10%. Berarti sisa 90%. Sebenarnya 90% itu pun kita harus jeli lagi. Di situ mungkin ada milik orang miskin, orang susah, orang lemah yang dititipkan Tuhan lewat kita. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah ini butuh kejelian. Saya mohon maaf, ketika saya baru ke Jakarta ini, mungkin lebih kurang 20-40 juta tiap bulan. 20-40 juta tiap bulan kami keluarkan untuk pelayanan, termasuk untuk anak jalanan. Mungkin masih banyak di sini yang masih ingat. Tiap bulan, karena saya ingat kita sewa tempat 1 kali ibadah 2,5 juta. Untuk semua tim pelayan juga ada transport. Bahkan juga saat itu setiap 350 orang 1 kali ibadah kita, mereka yang punya ongkos kita kasih 20.000. Pertama 30, tapi makin meledak jiwa, akhirnya kami kurang 20.000. Jadi saya hitung bisa sampai 40 juta sebulan. Tapi karena kami merasa itu bukan milik kami, itu adalah titipan Tuhan. Di dalamnya ada milik orang lain.
Jadi mari kita belajar dengan jeli melihat di dalamnya itu ada milik orang lain. Setelah kita keluarkan milik Tuhan atau milik orang Lewi. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita takut atau sulit memberi? Karena kita mungkin merasa takut tidak cukup nanti kalau kita udah kurangi. Kita keluarkan tadi, kita takut nggak cukup. Padahal makin banyak juga kita diberkati, makin takut juga. Makin sulit juga. Sebenarnya bukan soal tidak cukup, itu merasa bagaimana. Tapi memang firman Tuhan yang berkata di dalam Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu jangan sampai hati kita ada pada harta. Jangan sampai hati kita ada pada uang. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah punya cincin, nggak pernah punya apa. Sampai hari ini. Karena menikah juga nggak punya cincin. Nggak punya cincin kawin karena susah. Dan saya selalu memelihara hidup saya, biarlah saya tetap hidup sederhana. Biarlah saya hidup apa adanya. Supaya jangan sampai hati kita mulai berpaling kepada harta dunia, kepada kekayaan dunia. Maka kita akan terjerat di situ. Bapak Ibu Saudaraku, biasanya khotbah begini saya takut khotbah. Apalagi kalau mau khotbahkan ini. Takut khotbahkan ini di gereja orang kaya. Karena bisa tersinggung. Untung kita belum kaya. Tapi akan bakalan. Nah, makanya sekarang dulu saya khotbahkan. Tanda-tandanya sudah mulai ada kok. Itu baru tanda-tanda. Oleh karena itu, jangan sampai hati kita melekat dengan itu. Karena pujian kita berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku kembali surga. Jadi ketika kita kembali ke surga, semua itu tinggal. Jadi hati kita jangan melekat dengan apapun yang ada di dunia. Melekatlah hati kita kepada Tuhan. Maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk memberi. Tuhan memberkati kita semua.